Ya pencinta catur, kembali kami ajak Anda ke arena Indonesia Grandmasters Turnamen 2025. Saat ini berlangsung di Hotel Mawangi, memasuki babak 9 dan telah terjadi tidak terjadi perubahan besar hingga babak 9 dengan masih menempatkan Elja, kemudian ada Yosef, ada Gens dan Satur Rahman di peringkat 4 besar. Meskipun ada selisih poin bagi dua pecatur, dua teratas dan dua pecatur di peringkat berikutnya. Dan kembali saya bersama Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PB Bekasi, Bung Kristianus Lim, akan mengupas partai-partai di babak 9 turnamen Grandmasters edisi tahun ini. Yang Bung Kris sampai babak 9 ada pengamatan di Bung Kris. Ya, komposisi ranking nggak berubah, 1-2-nya tetap Eltai dan Yosef Tahir ya. Ini kebetulan dua-duanya Eltats ya, mengalahkan game kita Novendra Piasmoro. Yosef juga mengalahkan game kita Susanto Megaranto gitu. Jadi keduanya ini tetap sama memimpin berdua di posisi paling atas. Berikutnya masih juga sama. Ini Susanto main jelek ya, sehingga kalah dari Yosef. Novendra juga Eltats memang bagus gitu ya. Gamenya liar tapi ujungnya Eltats menang gitu. Jadi ini hasil yang normal untuk di kategori GM. Ya. Bagaimana nanti perkiraan di babak 10? Buat Yosef untuk dapat norma GM pertamanya dia butuh remis gitu. Ya. Remis dan dua lawannya nggak ringan ya, Satur Rahman dan Temur Puibokarov. Tapi kedua Grandmaster ini, satu dari India, satu dari Australia, di turnamen ini main nggak top formnya gitu. Jadi mungkin hasil remis bisa didapat karena gaya main Yosef Tahir juga cenderung seimbang. Mungkin kalau lawannya maksain bisa dia berbalik jadi yang menang gitu ya. Jadi mudah-mudahan Yosef mampu di dua babak tersisa bertahan remis 2 kali, itu akan mencukupi untuk norma GM pertama dia gitu. Ya. Dan yang menarik Bung Kris, di kategori International Masters kemarin terjadi beberapa kejutan ya, terutama yang dilakukan Nayaka bisa mengalahkan Vitali. Ada komentar mengenai sampai babak ke-9 di kategori Master Internasional. Iya, ini kejutan besar gitu ya. Kita harap ada catur kita yang bisa ngalahin Vitali ya. Karena dia satu-satunya Grandmaster yang main di IM gitu ya. Ternyata terjadi di babak 9 dan yang melakukan itu Nayaka Budidharma, pecatur termuda kedua Indonesia. Dia usianya 19 tahun. Di Platnas memang dia the best-nya, di Platnas junior ya. Dia the best-nya. Kemarin dia main tampil begitu percaya diri. Di langkah ke-20 dia korban kualitas. Benteng pukul gajah di C5. Habis itu satu langkah berikutnya dia korban lagi gajah di G7 ya. Sepintas tuh saya pikir dia cari remis gitu ya. Karena kalau dimakan menterinya sekak G5, Raja H8, menteri sekak lagi F6, Raja G8, menteri sekak lagi G5, kan terjadi sekak abadi gitu. Tapi sebetulnya posisi itu di balik itu ada serangan yang dahsyat gitu. Yeah. Jadi misalnya setelah menteri sekaknya di F6, jadi waktu menteri sekak G5, Raja H6, menteri F6 sekak lagi, Raja G8 lagi, itu kuda F4 gitu. Itu ada ancaman mati dalam 2 langkah, 3 langkah gitu. Yeah. Di situ nanti Vitali harus ngorbanin menterinya begitu untuk supaya nggak kena mati gitu. Nah ini rupanya dilihat oleh Vitali, jadi gajah itu nggak dimakan sama dia. Dia menteri E7 untuk mencegah menteri G5 gitu. Nah akibat langkah ini ya Nayaka mukul benteng di F8, jadi itunya kembali kalah kualitasnya kembali, kalah kualitasnya kembali. Tapi sekarang dia unggul 1 bidak. Saat ini belum unggul 1 bidak. Bidaknya masih sama, tapi
Kerangka bidak Vitali itu terpencar jadi 4 pulau. Ada 2 di ujung, 2 di tengah, 1 di lajur C, 1 di lajur A gitu. Yeah. Sementara Nayaka pulau bidaknya 2 gitu, 3 bidak, 4 bidak di sayap raja, 2 bidak sayap menteri. Nah ini secara teoritis Putih unggul gitu. Unggul kalau diteruskan, kalau tepat semua langkahnya bisa menang gitu. Dan Nayaka mampu mengkonversi keunggulan itu jadi kemenangan gitu. Ya. Jadi ini kemenangan yang keren. Jadi iya, betul. Sekaligus juga dia menyamakan poinnya. Betul, naik ke peringkat pertama. Sama-sama di peringkat pertama, tapi tie breaknya kan yang pertama adalah head to head gitu. Ya. Jadi Nayaka yang di atas betul. Sekarang. Yang diunggulkan boleh dibilang ya. Ya, tinggal penampilan berikutnya. Tinggal 2 babak berikutnya, kalau dia bisa pertahankan posisi ini sama poinnya, Nayaka yang juara gitu. Nah ini keren karena ada hadiah sekitar $2.500 itu kurang lebih 41 juta, itu sangat menarik untuk pecatur junior gitu. Oke, ya sedikit aja Duta nih, apresiasi lah dengan 6,5 poin sampai babak 9. Iya, Duta mengejar norma IM untuk dia jadi IM lengkap ya. Sekaligus nih kalau dia juara di sini, kalau dia mencapai 7,5 poin, itu seharusnya di atas kertas mudah, karena 2 sisa lawan terakhirnya adalah 2 pecatur terbawa, 2 pecatur wanita ya, Laisa Latifa dan Ivana sama. Jadi di atas kertas mudah, dia juga bisa mengejar gelar juara kalau dia mau apa sih, masih ambisi, nggak puas hanya dengan norma internasional masternya, itu terbuka lebar juga, Bung Adi. Jadi ini menggembirakan sekali untuk kategori IM. Ada 2 pecatur junior kita yang ada di kelompok atas gitu, yang masih bisa mengejar peluang juara gitu. Ya, baik Bung Kris. Semoga di turnamen di kategori GM ada Yosep, kemudian ada Nayaka yang lagi memimpin, dan ada Duta yang lagi bagus-bagusnya penampilannya, bisa mencapai hasil terbaik di turnamen GM tahun ini ya. Iya, kita doakan, kita harapkan demikian sehingga catur Indonesia bisa lebih berjaya lagi di masa depan. Ya, jaya catur Indonesia.